Dalam wacana keagamaan tentang Nabi Isa alaihi salam, terdapat perbedaan tajam antara pandangan Yahudi, Kristen, dan Islam yang tidak hanya bersifat historis, tetapi juga teologis dan filosofis. Sebagian tradisi Yahudi menuduh bahwa Isa adalah seorang penyesat yang menyesatkan Bani Israel dan karena itu pantas menerima hukuman mati. Dalam tradisi Kristen, Isa diposisikan sebagai juru selamat yang mati di kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Sementara Islam datang dengan bantahan tegas terhadap kedua klaim tersebut dan menghadirkan narasi yang konsisten dengan prinsip keadilan Tuhan, kemuliaan para nabi, dan tanggung jawab moral individu. Para ilmuwan Muslim sejak generasi awal hingga kontemporer memberikan penjelasan yang mendalam, rasional, dan berbasis wahyu untuk membongkar kontradiksi dalam dua klaim tersebut. Tuduhan Yahudi yang mengatakan bahwa Isa mati sebagai penyesat bertolak belakang dengan fakta bahwa Isa berasal dari kalangan Bani Israel sendiri dan diutus khusus untuk mereka. Al-Quran menegaskan bahwa Isa diutus untuk membenarkan Taurat yang ada sebelumnya dan untuk meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh para pemuka agama. Ia menyeru kepada tauhid yang sama dengan ajaran Musa dan para nabi sebelumnya. Para ulama Muslim seperti Ibnu Hazm dan Al-Qadhi Iyad menegaskan bahwa menuduh seorang nabi sebagai penyesat berarti menuduh Tuhan salah memilih utusannya. Ini adalah tuduhan yang tidak hanya merendahkan nabi, tetapi juga menghina kebijaksanaan dan keadilan Tuhan. Jika Isa benar-benar penyesat, maka mustahil Allah mendukungnya dengan mukjizat yang nyata, seperti menyembuhkan orang buta sejak lahir, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan berbicara ketika masih bayi. Mukjizat dalam pandangan Islam bukan alat propaganda, tetapi tanda kebenaran risalah. Lebih jauh lagi, para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa tuduhan penyesatan terhadap Isa lahir dari penolakan elit keagamaan Yahudi terhadap kritik Isa terhadap formalitas agama dan kemunafikan mereka. Isa mengecam keras penyalahgunaan hukum agama untuk kepentingan duniawi. Dalam banyak tafsir disebutkan bahwa konflik tersebut bersifat politis dan sosial, bukan bukti kesesatan akidah Isa. Dengan demikian, klaim bahwa ia mati sebagai penyesat bukanlah kesimpulan objektif, melainkan vonis sepihak dari kelompok yang merasa terancam otoritasnya. Di sisi lain, klaim Kristen bahwa Isa mati untuk menebus dosa manusia juga dibantah keras oleh para ulama Muslim. Dalam Islam, konsep dosa dan ampunan berdiri di atas prinsip keadilan individual. Setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak ada jiwa yang menanggung dosa jiwa lain. Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa pengampunan dosa diperoleh melalui taubat iman dan amal soleh, bukan melalui kematian seorang nabi. Ulama seperti Fakhruddin Ar-Razi dan Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa doktrin penebusan dosa bertentangan dengan keadilan Tuhan. Tidak adil jika orang yang taat dan orang yang durhaka sama-sama ditebus tanpa perbedaan usaha moral. Tidak logis pula jika dosa manusia yang tidak terbatas dibebankan kepada satu individu yang suci. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti kontradiksi internal dalam doktrin penebusan. Jika Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan, sebagaimana klaim Kristen, maka konsep kematian menjadi problem besar karena Tuhan Maha Hidup dan tidak mungkin mati. Jika yang mati adalah sisi kemanusiaannya, maka pengorbanan tersebut tidak bersifat ilahi dan kehilangan makna penebusan universal. Selain itu, jika dosa telah ditebus, maka mengapa manusia masih diminta beriman, berbuat baik, dan menjauhi dosa? Ulama Muslim menilai bahwa doktrin ini membuka pintu kelonggaran moral dan merusak konsep tanggung jawab pribadi. Islam juga menolak klaim bahwa Isa benar-benar mati di salib. Al-Quran dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi
yang diserupakan bagi mereka. Para mufasir seperti At-Tabari dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah menyelamatkan Isa dari makar musuh-musuhnya dan mengangkatnya kepadanya. Ini bukan sekadar penolakan historis, tetapi juga penegasan prinsip bahwa Allah tidak membiarkan nabinya mati secara hina sebagai korban kezaliman manusia. Keselamatan Isa adalah bukti pemuliaan Allah terhadap para nabinya. Bantahan keras ilmuwan Muslim juga menyentuh aspek psikologis dan sosial. Mereka menjelaskan bahwa narasi kematian tragis sering digunakan untuk membangkitkan simpati dan emosi massa. Namun, kebenaran agama tidak diukur dari rasa haru, melainkan dari kesesuaian dengan akal sehat wahyu dan nilai keadilan. Islam menghormati Isa sebagai nabi besar yang lahir secara mukjizat dari Maryam yang suci, membawa Injil dan menyeru kepada penyembahan Allah semata. Ia bukan penyesat dan bukan pula penebus dosa melalui kematian. Ia adalah hamba dan utusan Allah yang akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan meluruskan penyimpangan manusia terhadap ajarannya. Dengan demikian, Islam berdiri di tengah secara tegas dan adil. Ia membersihkan Isa dari tuduhan keji sebagai penyesat dan menolak pengkultusan berlebihan yang menjadikannya korban teologis untuk menutupi kesalahan manusia. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa kebenaran tentang Isa hanya bisa dipahami jika ditempatkan dalam kerangka tauhid kenabian dan keadilan ilahi. Dalam kerangka ini, Isa hidup mulia, diutus dengan kebenaran diselamatkan oleh Allah dan akan kembali sesuai janjinya. Inilah bantahan keras Islam yang tidak lahir dari kebencian, tetapi dari komitmen pada kebenaran wahyu dan akal yang sehat. Perdebatan mengenai nasib Isa setelah peristiwa yang diyakini sebagai penyaliban juga dibahas oleh para pemikir Muslim dari sisi historis dan tekstual. Mereka menunjukkan bahwa sumber utama keyakinan Kristen tentang kematian Isa berasal dari penulisan Injil yang muncul puluhan tahun setelah peristiwa tersebut, tanpa satupun penulisnya menyaksikan langsung kejadian itu. Dalam kajian ilmiah, Islam kesaksian tidak langsung yang bercampur dengan tradisi lisan dan kepentingan teologis tidak dapat dijadikan dasar akidah. Para ulama menilai bahwa perbedaan versi Injil tentang waktu lokasi pelaku dan ucapan terakhir Isa merupakan bukti kuat bahwa narasi tersebut tidak memiliki kepastian sejarah. Kebenaran wahyu tidak mungkin dibangun di atas riwayat yang saling bertentangan. Sebaliknya, Al-Quran datang dengan satu pernyataan yang ringkas namun tegas dan konsisten tanpa keraguan redaksi. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa gaya Al-Quran dalam menyampaikan kisah Isa menunjukkan kepastian ilahi, bukan spekulasi manusia. Penyangkalan terhadap pembunuhan Isa bukanlah bentuk pembelaan emosional, tetapi penetapan fakta berdasarkan ilmu Tuhan yang meliputi segala sesuatu. Oleh karena itu, Islam tidak merasa perlu menambal kisah tersebut dengan detail dramatis, karena tujuan wahyu bukan hiburan, melainkan petunjuk. Ulama Muslim juga mengkritik keras logika teologis Kristen yang menjadikan penderitaan sebagai syarat keselamatan. Dalam Islam, penderitaan tidak pernah menjadi alat transaksi spiritual. Allah tidak membutuhkan darah, tidak membutuhkan korban, dan tidak membutuhkan kematian seorang nabi untuk mengampuni hambanya. Konsep ini dipandang oleh para cendekiawan Muslim sebagai sisa warisan ritual pagan yang kemudian diberi makna baru. Dalam sejarah agama-agama kuno, pengorbanan manusia dan hewan sering dianggap sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Islam datang untuk menghapus pola pikir tersebut dan menggantinya dengan kesadaran moral dan ketaatan yang sadar. Dari sisi etika, para ilmuwan Muslim melihat bahwa ajaran penebusan dosa berpotensi melemahkan rasa tanggung jawab. Jika kesalahan dapat dihapus oleh peristiwa di luar diri manusia, maka dorongan untuk memperbaiki diri menjadi tidak mendesak. Islam justru menekankan muhasabah, penyesalan dan perubahan nyata
sebagai jalan pengampunan. Dengan demikian, keselamatan bukan hadiah instan, melainkan hasil dari hubungan langsung antara hamba dan penciptanya tanpa perantara yang dipertuhankan. Para pemikir Muslim modern juga menyoroti dimensi politik dalam pembentukan doktrin Kristen awal. Mereka menjelaskan bahwa setelah Isa, diangkat konflik internal pengikutnya melahirkan kebutuhan akan narasi pemersatu. Paulus memainkan peran besar dalam mengalihkan fokus dari hukum Taurat menuju iman pada kematian dan kebangkitan. Ulama Muslim menilai bahwa pergeseran ini bukan berasal dari ajaran Isa sendiri, melainkan strategi untuk memperluas pengaruh ke bangsa non-Yahudi. Dari sinilah konsep dosa warisan dan penebusan universal berkembang dan menjauh dari tauhid murni para nabi. Islam menolak keras gagasan dosa turunan karena bertentangan dengan fitrah. Setiap manusia lahir dalam keadaan suci dan bersih, menyatakan bayi menanggung kesalahan leluhurnya adalah ketidakadilan yang tidak sejalan dengan sifat Maha Pengasih. Para ulama menegaskan bahwa keadilan Tuhan tidak mungkin menghukum sebelum memberi kesempatan memilih dan berbuat. Oleh karena itu, narasi keselamatan dalam Islam bersifat personal dan langsung, bukan kolektif dan simbolik. Pembelaan Islam terhadap Isa juga terlihat dalam penghormatan luar biasa kepada ibunya. Maryam dimuliakan sebagai wanita suci yang dipilih dan dijaga. Hal ini menjadi bantahan implisit terhadap tuduhan keji yang berkembang dalam sebagian literatur Yahudi pasca kenabian Isa. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa menyerang kehormatan keluarga Nabi adalah cara klasik untuk menjatuhkan risalahnya. Al-Quran justru mengabadikan kesucian Maryam sebagai jawaban abadi terhadap fitnah tersebut. Akhirnya, bantahan keras ilmuwan Muslim tidak berhenti pada penolakan dua klaim ekstrim, tetapi menawarkan jalan lurus yang seimbang. Isa tidak dihina dan tidak dituhankan. Ia ditempatkan sebagai manusia pilihan yang membawa pesan langit dan mengajak kepada penyembahan Allah semata. Keselamatan tidak diperoleh melalui penyaliban, dan kebenaran tidak bisa dikubur melalui tuduhan sesat. Dalam pandangan Islam, Isa tetap hidup dalam penjagaan Allah dan ajarannya akan ditegakkan kembali pada waktu yang telah ditentukan. Inilah narasi yang menjaga akal tetap jernih, iman tetap lurus, dan keadilan ilahi tetap utuh tanpa kompromi. Para cendekiawan Muslim juga mengupas persoalan ini dari sudut bahasa dan makna istilah yang digunakan dalam kitab-kitab sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa banyak istilah teologis dalam tradisi Yahudi dan Kristen mengalami pergeseran makna seiring waktu. Kata-kata yang awalnya bersifat metaforis kemudian dipahami secara harfiah dan akhirnya melahirkan keyakinan yang menyimpang. Dalam pandangan Islam, kesalahan terbesar bukan hanya pada kesimpulan akhir, tetapi pada metode membaca wahyu yang tidak lagi tunduk pada prinsip tauhid. Ketika bahasa simbolik diperlakukan sebagai fakta literal, maka akidah berubah menjadi mitos yang dibungkus kesucian. Ulama Muslim menegaskan bahwa Isa sendiri tidak pernah mengajarkan penyembahan kepada dirinya, apalagi mengabarkan bahwa ia akan menjadi korban penebus kesalahan manusia. Seruan utamanya adalah kembali kepada Tuhan yang esa membersihkan niat dan menghidupkan nilai kasih sayang serta keadilan. Jika benar Isa datang membawa misi penebusan melalui kematian, maka tentu ajaran itu akan disampaikan secara jelas dan berulang kepada para pengikutnya. Namun, dalam catatan yang ada, tidak ditemukan satupun pernyataan tegas dari Isa yang menyatakan bahwa keselamatan manusia bergantung pada kematiannya. Ketidakjelasan ini, menurut para ilmuwan Muslim, menunjukkan bahwa doktrin tersebut adalah hasil tafsir belakangan, bukan pesan asli kenabian. Dalam kajian perbandingan agama, para pemikir Islam juga menunjukkan kemiripan kisah kematian penyelamat dalam tradisi Kristen dengan mitologi kuno Romawi dan Yunani. Konsep dewa yang mati lalu bangkit demi keselamatan manusia telah dikenal jauh sebelum masa Isa. Ulama Muslim melihat hal ini sebagai indikasi kuat
adanya asimilasi budaya dalam pembentukan teologi Kristen awal. Islam menolak keras pencampuran wahyu dengan mitos karena wahyu bersumber dari kebenaran mutlak, sedangkan mitos lahir dari imajinasi dan kebutuhan simbolik manusia. Dari sudut pandang spiritual, Islam memandang bahwa hubungan manusia dengan Tuhan bersifat langsung tanpa mediator yang disucikan secara berlebihan. Setiap doa didengar, setiap penyesalan dinilai, dan setiap usaha dihargai. Para ulama menilai bahwa menjadikan Isa sebagai jembatan pengampunan justru menutup pintu kedekatan langsung antara hamba dan penciptanya. Islam memuliakan Isa dengan mengembalikannya pada posisi yang agung sebagai nabi yang mengajarkan ketundukan total kepada Allah, bukan sebagai figur yang dibebani dosa umat manusia. Pemikir Muslim juga mengkritik aspek emosional yang sering dijadikan dasar keyakinan Kristen. Rasa haru terhadap penderitaan Isa dijadikan landasan iman, padahal iman dalam Islam dibangun di atas ilmu dan keyakinan yang kokoh. Kebenaran tidak diukur dari seberapa menyentuh sebuah kisah, tetapi dari kesesuaiannya dengan akal sehat dan wahyu yang terjaga. Islam tidak membutuhkan tragedi untuk menumbuhkan cinta kepada para nabi, karena kemuliaan mereka cukup dibuktikan melalui akhlak dan keteladanan. Selain itu, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa mengaitkan keselamatan dengan kematian Isa secara tidak langsung merendahkan nilai kehidupan. Dalam Islam, kehidupan adalah amanah suci yang harus dijaga, bukan dikorbankan demi simbol teologis. Allah tidak memuliakan kematian tanpa sebab yang benar dan tidak menjadikan pembunuhan sebagai jalan keselamatan. Oleh karena itu, keyakinan bahwa darah seorang nabi menjadi alat penghapus dosa dipandang bertentangan dengan tujuan syariat yang menjunjung tinggi penjagaan jiwa. Pandangan Islam tentang akhir perjalanan Isa juga syarat dengan harapan dan keadilan. Ia akan kembali sebagai saksi atas kebenaran ajarannya dan sebagai pelurus kesalahpahaman manusia tentang dirinya. Kedatangannya kelak bukan untuk menebus dosa masa lalu, tetapi untuk menegakkan kebenaran yang telah lama diselewengkan. Para ulama melihat ini sebagai puncak keadilan ilahi, di mana kebenaran tidak hanya diyakini, tetapi juga ditegakkan secara nyata. Dengan demikian, bantahan Islam terhadap klaim Yahudi dan Kristen bukanlah sekadar penolakan narasi, tetapi koreksi mendasar terhadap cara manusia memahami Tuhan Nabi dan keselamatan. Islam mengembalikan Isa ke tempat yang semestinya tanpa cela dan tanpa pengkultusan. Ia dibebaskan dari tuduhan sesat dan dari beban dosa manusia. Dalam kerangka ini, iman menjadi jernih ibadah, menjadi murni, dan hubungan dengan Tuhan kembali pada fitrah yang lurus tanpa distorsi sejarah dan emosi. Para ulama Muslim juga menyoroti dampak teologis jangka panjang dari dua klaim ekstrem tersebut terhadap cara manusia memandang Tuhan. Dalam tuduhan Yahudi yang menyebut Isa sebagai tokoh yang menyesatkan, terlihat gambaran Tuhan yang seolah membiarkan umat pilihan tersesat oleh figur palsu tanpa peringatan yang jelas. Ini, menurut para cendekiawan Muslim, merusak konsep rububiyah karena Allah digambarkan pasif terhadap penyimpangan besar. Sementara dalam doktrin Kristen, Tuhan justru digambarkan seakan terikat oleh hukum ciptaannya sendiri, sehingga harus mengorbankan figur suci demi menebus kesalahan manusia. Islam menolak dua gambaran ini dan menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Adil, serta tidak pernah terpaksa oleh keadaan apapun. Dalam kerangka pemikiran Islam, pengampunan adalah manifestasi kasih sayang Allah yang tidak memerlukan perantara ritual tragis. Ampunan diberikan karena rahmat dan kebijaksanaan, bukan karena pembayaran simbolik. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa jika Tuhan mensyaratkan kematian seorang nabi agar dapat memaafkan hambanya, maka ampunan itu menjadi hasil transaksi, bukan anugerah. Hal ini bertentangan dengan konsep ketuhanan yang bebas dari kebutuhan dan kekurangan.
para pemikir Islam juga membahas persoalan otoritas kebenaran. Mereka menilai bahwa dalam tradisi Kristen, otoritas sering berpindah dari wahyu kepada lembaga dan tokoh tertentu. Ketika tafsir manusia diberi posisi setara atau bahkan lebih tinggi dari pesan kenabian, maka kesalahan kolektif dapat dibakukan menjadi dogma. Islam sejak awal menjaga rantai otoritas melalui wahyu yang terpelihara dan metodologi ilmu yang ketat. Oleh karena itu, klaim tentang Isa diuji melalui nas akal dan konsistensi ajaran para nabi sebelumnya. Dari sisi sejarah sosial, ulama Muslim melihat bahwa penolakan terhadap Isa oleh sebagian Yahudi juga dipengaruhi oleh ekspektasi politik. Mereka menantikan sosok pemimpin duniawi yang membebaskan secara fisik, bukan pembaharu spiritual yang menantang struktur keagamaan mapan. Ketika Isa datang membawa pesan perbaikan batin dan keadilan moral, ia dianggap ancaman bukan harapan. Islam menilai kegagalan ini sebagai pelajaran penting, bahwa kebenaran sering ditolak bukan karena kurang bukti, tetapi karena bertabrakan dengan kepentingan. Para cendekiawan Muslim juga mengkritik keras kecenderungan mengultuskan penderitaan. Dalam Islam, penderitaan bukan tujuan dan bukan sumber nilai intrinsik. Nilai seseorang diukur dari ketaatan dan kejujuran, bukan dari seberapa besar derita yang dialami. Menjadikan penderitaan Isa sebagai pusat keselamatan, menurut ulama, justru menggeser fokus dari ajaran yang ia bawa menuju peristiwa yang belum tentu terjadi sebagaimana diklaim. Islam juga menawarkan pendekatan yang lebih konsisten terhadap konsep harapan. Keselamatan tidak digantungkan pada kejadian masa lalu yang tidak dapat diverifikasi oleh setiap individu, tetapi pada pilihan hidup yang terus berlangsung. Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama tanpa harus mewarisi kesalahan atau bergantung pada kematian tokoh suci. Ini menciptakan rasa tanggung jawab sekaligus optimisme karena pintu ampunan selalu terbuka selama hayat masih ada. Dalam perspektif keadilan kosmik, para ulama Muslim menegaskan bahwa Allah tidak membiarkan kebenaran dikalahkan oleh fitnah selamanya. Penyelamatan Isa dan janji kemunculannya kembali adalah simbol bahwa kebatilan mungkin tampak menang sementara, tetapi tidak pernah final. Kebenaran akan kembali muncul dengan lebih terang dan membersihkan kebingungan yang ditinggalkan sejarah. Akhirnya, pandangan Islam menghadirkan narasi yang utuh tentang Isa tanpa paradoks. Ia tidak dicap buruk dan tidak dijadikan alat teologis. Ia dihormati sebagai pembawa risalah yang murni, yang ajarannya mengalami distorsi setelahnya. Dengan mengembalikan Isa ke posisi yang lurus, Islam menutup celah kontradiksi, menjaga kesucian tauhid, dan mengajarkan bahwa keselamatan lahir dari iman, kesadaran, dan ketaatan yang tulus kepada Allah semata.